Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elo Dwi Kusnila dengan NPM Mahir 128. Saya dari jurusan Agribisnis. Di sini saya akan mereview tugas agama Islam tentang video YouTube yang sudah diberikan di grup agama Islam. Gue tidak merasa jawaban yang ditawarkan oleh para aliran-aliran atau kepercayaan ini bisa menjawab pertanyaan gue. Gitu. Gue lebih nyaman dengan ilmu pengetahuan. Saat ilmu pengetahuan tidak pernah mengungkapkan bahwa kita mulai dari asal muasal penciptaan aja deh. Sebenarnya dari mana kita semua berasal ini, bahkan ilmu pengetahuan pun tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Menurut saya pribadi, dari cuplikan video tersebut dapat sedikit disimpulkan bahwa Coki ini orangnya sangat realistis. Akan tetapi dalam beberapa hal tidak semuanya dapat dipikirkan secara realistis. Contohnya yaitu agama itu sendiri, dan contoh lain yaitu ketika kita jatuh cinta kepada seseorang. Pertanyaan Tuhan ada atau tidak itu penting, itu mungkin antara penting dan tidak penting ya kalau buat gue. Karena pada akhirnya terlepas dari apakah dia itu ada atau tidak ada, apakah dia ada tapi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, terlepas dari pertanyaan itu, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang udah terjadi sekarang ini untuk jadi sesuatu gitu. Apakah Tuhan ada dan tidak ada, perdebatannya di situ tanpa dia sebagai individu bisa memberikan sumbangsi apa-apa kepada masyarakat gitu loh. Jadi dia terjebak di situ gitu. Saya setuju dengan pendapatnya, karena menurut saya percuma jika kita hanya percaya kepada Tuhan, namun tidak berbuat baik kepada sekitar. Bahkan, Islam pun mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik tidak hanya kepada Allah saja, tapi juga kepada sesama manusia, yaitu kita harus berbuat baik secara hablum minallah dan hablum minannas. Paling tidak dari referensi gue yang terbatas, gue merasa seolah-olah ateisme ini adalah sebuah ancaman buat orang yang beragama. Padahal kami ya, nggak usah kami deh, gue aja dulu deh. Paling nggak gue deh. Gue tidak pernah menyebarkan paham ini. Dan dua, gue bahkan tidak mengencourage orang untuk jadi ateis loh. Apa yang gue rasa, mungkin ini keresahan ya, apa yang gue rasa, ada banyak kepercayaan-kepercayaan yang merasa gue ini adalah ancaman, padahal gue tidak merasa sebaliknya gitu. Menurut saya pribadi, tidak ada yang salah dengan paham ateisme. Mereka memang tidak mengajak kita untuk join kepada paham mereka. Namun, menjadi salah karena mereka menganut paham tersebut di dalam sebuah negara yang mewajibkan masyarakatnya untuk beragama. Bahkan hal tersebut tertulis dalam dasar negaranya, yaitu sila ke-1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga hal tersebutlah menjadi tidak benar jika kita menganut paham ateisme di negara Indonesia. Jika di negara lain, contohnya yang saya ketahui di Korea Selatan, kalian bebas untuk menganut paham apa saja, bahkan tidak beragama pun diperbolehkan, karena agama di sana adalah sebuah hal yang privasi, dan hal tersebut tidak relate dengan kita yang tinggal di Indonesia yang wajib mencantumkan agamanya di dalam identitas yang berupa KTP. Menurut gua keindahan dari, terlepas apakah akhirat itu ada atau tidak, tapi keindahan dari kehidupan yang terbatas adalah kita jadi menghargai bahwa hidup kita ini ada selesainya, dan semasa inilah let's make the most of it gitu. Saya pribadi setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Coki tersebut. Bahkan di dalam Islam pun dikatakan bahwa beribadalah seakan kamu mati esok, dan bekerja keraslah seakan-akan kamu tidak akan pernah mati. Hal tersebutlah yang membuat saya setuju dengan pendapat Coki tersebut. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya untuk menyimpulkan keseluruhan dari isi video yang telah saya tonton, bahwa Coki ini merupakan seorang ateisme yang memiliki pikiran logis, karena dia tidak bisa menyimpulkan dengan ilmu sains bagaimana sesuatu itu terbentuk, dan menurut dia dari semua kepercayaan yang ada di dunia tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana hal tersebut menjadi logis. Hal tersebut juga pernah dipikirkan oleh saya saat saya kelas 6 SD. Saat itu saya pernah bertanya kepada guru saya, bagaimana wujud Allah dan bagaimana dunia ini bisa terbentuk? Kenapa tidak ada gambaran sains yang menjelaskan hal tersebut secara pasti? Kenapa Islam tidak menjelaskan secara sains bahwa Allah itu ada? Saat itu saya pernah bertanya gitu kepada guru SD saya. Namun hal tersebut tidak dapat dijawab oleh guru SD saya. Karena saya merasa tidak puas, akhirnya saya pulang ke rumah dan saya menanyakan hal tersebut kepada orang tua saya. Dan orang tua saya menjawab bahwa tidak semuanya dapat dipikirkan secara realistis. Contohnya itu tadi, agama, dan juga orang tua saya mencontohkan
saat itu karena saya sedang menyukai seseorang, orang tua saya mencontohkan bagaimana saya bisa menyukai seseorang itu. Dan saya tidak bisa menjawab. Lalu orang tua saya juga memberikan jawaban bahwa seperti halnya sebuah robot yang dibuat oleh manusia, bahwa dunia ini juga dibuat dan dikendalikan oleh seseorang yang saya dan keluarga saya percayai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hal kedua yang dapat disimpulkan yaitu kita harus hidup balance antara hubungan kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Kita tidak bisa hanya hidup dan mati untuk beribadah kepada Allah saja, karena kita juga makhluk sosial yang membutuhkan manusia. Dan Islam juga mengajarkan bahwa kita harus hidup balance, yaitu berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kita tidak bisa hanya hidup untuk mengejar akhirat saja, kita juga perlu untuk mengejar dunia, karena saat ini kita berada di dunia dan kita perlu untuk mendapatkan achievement agar kita bisa bangga kepada diri kita sendiri dan bisa bertahan hidup selama kita masih diberikan umur di dunia ini. Tapi kita tidak bisa cuma hidup untuk mengejar dunia saja, karena di dalam kepercayaan kita sendiri yaitu Islam, kita percaya bahwa setelah kehidupan dunia ini berakhir, ada sebuah kehidupan kekal yaitu akhirat yang menentukan bagaimana nasib kita di sana. Kita masuk neraka atau masuk surga. Yang terakhir, saya tidak menyalahkan paham ateisme yang tidak percaya pada Tuhan. Namun, saya tidak setuju jika ada orang yang menganut paham ateisme di dalam negara Indonesia. Karena Indonesia sendiri menjunjung tinggi ketuhanan yang tertulis di dalam Tilak 1 Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, jika ada seseorang yang tidak percaya Tuhan, menurut saya silahkan tinggal di negara yang membebaskan umatnya untuk tidak memiliki agama. Contohnya yang saya ketahui yaitu Korea Selatan. Karena negara tersebut menganggap bahwa agama adalah sebuah privasi. Sedangkan di Indonesia, kita harus mencantumkan agama di dalam sebuah identitas yang kita miliki, yaitu berupa kartu tanda penduduk. Sekian menurut pendapat saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.